بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa bermajlis ilmu. Semoga dari majlis ini ada taufik Allah untuk kita, ada kasih sayang Allah untuk kita, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan darinya dalam kehidupan kita sehari-harinya sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada pembahasan kali ini dalam kitab Minhajul Muslim, kita membahas Al-Faslus Sadis. Pembahasan yang keenam, yaitu al-imanu bi kutubillahi ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan yu'minul muslimu bi jami'i ma anzalallahu ta'ala min kitab. Orang beriman itu mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Jadi orang beriman, orang muslim itu mengimani seluruhnya. Mengimani Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Mengimani Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Mengimani Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud. Sebagaimana seorang muslim mengimani Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh seorang muslim mengingkarinya, mengingkari adanya kitab yang Allah turunkan itu. Ya, tidak boleh. Mengimaninya hanya mengimani itu pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebelumnya. Tetapi tidak ada konsekuensi iman kepada kitab-kitab itu sebagaimana iman kepada Al-Quran yang membawa konsekuensi untuk mengamalkan. Ini ya harus garis bawah. Ya, tidak boleh mengingkari. Wong jelas ada kok, nggak boleh diingkari. Ya, wa ma ata ba'da rusulihi min suhuf. Sebagaimana seorang mukmin mengimani bahwasannya nabi-nabi yang lain pun juga Allah berikan kitab suci mereka. Ya, wa annaha kalamullah, dan seorang muslim harus mengimani kitab yang Allah turunkan itu adalah firman Allah, auhahu ila rusulihi, yang Allah wahyukan kepada para rasulnya, liyuballighu anhu syar'ahu wa dinahu, agar para rasul itu menyampaikan wahyu Allah itu kepada umat, bahwasanya itu syariat dari Allah untuk mereka, dan bahwasanya itu adalah agama Allah untuk mereka. Maka masing-masing menyampaikannya kepada umat. Ya, semua yang kita kenal, katakanlah Zabur, Taurat, Injil, itu adalah firman Allah sebagaimana Al-Quran firman Allah. Diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi tersebut untuk disampaikan oleh mereka kepada umat-umat mereka. Ya. Nah, wa anna a'zamu hadhil kutub, dan bahwasanya
di antara kitab-kitab suci yang Allah turunkan itu, yang paling agung adalah Al-Kutubul Arba'ah, kitab suci yang 4 tadi. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Injil yang Allah turunkan kepada Isa, Zabur yang Allah turunkan kepada Daud, dan Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Nah, kemudian wa anna al-Qur'an al-Karim a'zamu hadhihi al-kutubi wal muhaimin 'alayha wan nasikh li jami'i syara'iha wa hakamiha. Dan seorang muslim harus mengimani bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kitab suci yang paling utama dan paling agung daripada kitab suci yang 4 tadi itu. Kalau kita meyakini ada 25 nabi dan rasul yang kita ketahui, katakanlah mereka memiliki wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, yang menjadi pedoman sebagai sebuah kitab suci. Di antara semua itu yang paling utama adalah apa? Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Di antara yang 4 ini, Al-Quran yang paling utama. Dan Al-Quran yang menjadi apa? Penguji terhadap kebenaran 3 kitab suci sebelumnya. Penguji. 3 kitab ini masih apsakah keasliannya? Al-Quran yang membuktikan. Apa artinya? Apa yang mencocoki Al-Quran yang disebutkan pada kitab suci sebelumnya, maka itu benar. Dan apa yang menyelisih Al-Quran yang disebutkan oleh kitab suci sebelumnya, maka itu adalah sebuah kesalahan yang telah dirubah oleh para siapa? Pendeta-pendeta mereka. Makanya Al-Quran muhaimin, sebagai pembeda, penguji, ya. Wan nasikh li jami'i syara'iha wa ihkamiha. Bahkan tidak hanya itu, seorang mukmin harus meyakini Al-Quran adalah penghapus seluruh syariat yang telah ditetapkan sebelumnya oleh kitab-kitab suci sebelumnya. Dihapus oleh Al-Quran, ditentukan dengan yang baru yang datang pada Al-Quran. Ini syariatnya sekarang ini, ya. Ini syariatnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir, diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, bukan untuk kelompok Arab, tidak. Berbeda dengan kitab suci yang lain, untuk umat saat itu, untuk kelompok umat tertentu. Ya, Nabi untuk Bani Israel, bukan Nabi untuk kelompok kaum Madian. Karena masyarakat Madian sudah punya nabi, nama Nabi Syuaib. Nabi Musa masih muda, bertemu dengan Nabi Syuaib di negeri Madian ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Mesir karena habis mukul orang mati. Akhirnya dinikahkan oleh Nabi Syuaib dengan putrinya. Ini dengan syarat mau kerja bersama Nabi Syuaib selama 8 tahun. Ini maharnya. Tapi syariatnya kaum Madian untuk Nabi Musa, untuk kaum Bani Israel, untuk Bani Israel. Nah, Al-Quran untuk seluruhnya. Al-Quran untuk seluruh umat, untuk Arab maupun non-Arab, untuk mengaku sebagai Bani Israel. Al-Quran kena pada mereka, ya. Karena Al-Quran Allah katakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali pada seluruh umat manusia, ya. Nah, di antara dalilnya adalah dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kalian kepada kitab yang Allah turunkan kepada rasulnya, yaitu Al-Qur'an. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan berimanlah kalian kepada kitab-kitab sebelumnya. Jelas Al-Qur'an dengan perintahnya menyuruh kita umat yang beriman untuk beriman kepada Rasulullah dan Al-Qur'an yang menjadi pedoman syariatnya. Sebagaimana Allah menyuruh umat Islam untuk mengimani adanya kitab-kitab sebelumnya. Makanya di antara hal yang harus diwaspadai, kita ini beriman kepada Al-Quran, ya, tetapi tidak boleh mengingkari adanya kitab sebelumnya. Ini dia, tidak boleh. Kita harus yakin kitab sebelumnya itu benar-benar wahyu yang Allah turunkan pada Nabi sebelumnya. Harus kita imani, harus kita yakini adanya, ya. Tetapi keimanan itu tidak membawa konsekuensi kita untuk mengikutinya. Ini batasannya. Hanya mengimani adanya, diturunkannya kepada nabinya saat itu untuk umat tertentu saat itu. Adapun Al-Quran tidak. Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk seluruh umat manusia, sebagai penutup para nabi dan sebagai penutup seluruh kitab-kitab suci dan sebagai penghapus apa yang telah terdahulu dan diganti dengan syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Nah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 2 sampai ayat yang keempat. Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia semata. Al-Hayyul Qayyum, Dia maha hidup dan Dia maha mengurus hamba-hambanya. Al-Hayyul Qayyum, Dia maha hidup, maha berdiri, artinya mengurusi seluruh urusan hamba-hambanya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, Allah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kitab dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, itu sebagai pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya. Wa anzala at-taurata wal injil, dan Allah menurunkan Taurat dan Injil min qablu, yang telah turun sebelumnya, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia saat itu. Wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan al-furqan, yaitu Al-Quran ini sendiri kepada engkau. Ya, ini bukti Al-Quran dan kitab-kitab semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lain, surah An-Nisa 163, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami turunkan kepadamu Alkitab dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang telah ada sebelumnya, minal kitab, berupa kitab-kitab yang telah diturunkan. Wa muhaiminan alaihi, dan Al-Quran itu sebagai muhaimin, bahan penguji otentisitas kitab-kitab sebelumnya. Ya, makanya apa yang benar pada kitab-kitab sebelumnya yang cocok dengan Al-Quran itu kebenaran yang tidak dirubah oleh umat-umat sebelumnya. Dan apa yang menyelisih Al-Quran pada kitab-kitab sebelumnya, maka itu adalah perkara yang telah diganti oleh umat-umat saat itu untuk mengganti kitab suci mereka. Pertanyaannya, apakah terjadi? Apakah terjadi bentuk perubahan kitab suci itu? Ya, jawabannya iya. Umat-umat sebelumnya, baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani, telah merubah kitab suci mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ya,
Ayat 79. Allah mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim, maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab sucinya. Loh, kitab suci itu turunnya berupa wahyu, bukan dikarang, bukan dikarang. Ayat sebelumnya mengatakan, ya, ayat sebelumnya mengatakan, ayat 78, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka itu, tokoh-tokoh agama saat itu, mereka adalah orang yang buta huruf, tidak baca kitab sebelumnya, tidak ngerti ceritanya. La ya'lamuna alkitaba, mereka nggak ngerti isi kitab sebelumnya, nggak ngerti. Illa amaniya, mereka hanya mengetahui angan-angan. Sebaiknya kayak gini ya syariat itu, enaknya kayak gini ya. Loh, syariat kok enaknya kayak gini ya. Wa inhum illa yadhunnun, dan di dalam mereka berbuat, menulis apa yang ada di dalam kitab suci mereka, melainkan berupa apa yang disangka oleh mereka. Kayak gini kayaknya, enak kayak gini. Nah, ini ya, makanya ini dibuktikan dengan berbagai macam cetakan yang kemudian berubah makna. Dalam riwayat dalam perjalanan mereka ada konsili 1, konsili 2, yang mana kitab suci dalam kitab konsili 1 berbeda dengan konsili 2, dan itu terjadi perseteruan di antara mereka yang sampai kemudian menjadikan perpecahan berdarah di antara mereka. Allah telah mengabadikan kisah itu di dalam Al-Quran, dan Allah katakan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim, celaka orang-orang yang menulis kitab sucinya dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala, padahal hasil kerjaan tangan mereka, hasil prasangka, hasil angan-angan ya. Dilarang di dalam Islam membawa agama itu dengan praduga, dilarang. Di dalam Al-Quran disebutkan inna dhanna la yughni al-haqqi syai'a, sesungguhnya praduga itu tidak membawa kebenaran sedikit pun. Makanya di dalam kita berislam ada istilah al-yaqin, harus dengan keyakinan. Kalau Anda belajar al-usul as-salasah, di situ ada yang namanya penertib tingkatan-tingkatan ilmu. Seorang itu beribadah kepada Allah harus dengan ilmu. Allah mengatakan pula dalam Al-Qur'an Al-Karim, ud'u wa anna hadza sirati mustaqima, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, katakanlah Muhammad, ini jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah. Tahu basirah? Basirah itu ilmu yang sebenarnya, bukan praduga, bukan hasil kemudian merenung, enggak, bukan hasil filsafat, enggak. Agama ini enggak dibangun dengan itu, tapi dibangun dengan wahyu. Ad'u ila Allah ala basirah, aku mengajak manusia di atas basirah, ilmu yang sebenarnya dari Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya ya. Makanya tidak ada di dalam agama-agama yang lain sebagaimana dimiliki oleh Al-Quran, oleh Islam. Apa itu? Tentang otentisitas data. Islam punya sistem otentisitas data yang telah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Makanya kata Imam Ahmad ketika ditanya, siapakah orang yang menjaga agama Islam ini? Imam Ahmad mengatakan, kalau bukan ahli hadis saya nggak tahu. Kalau bukan ahli hadis saya nggak tahu. Anda tahu periwayatan Al-Quran? Al-Quran itu dibukukan, diriwayatkan dengan jalur sanad mutawatir. Tidak ada agama yang lain punya ilmu sanad. Ilmu sanad tidak ada agama yang lain. Tahu apa itu ilmu sanad? Saya berkali-kali ngomong di sana ini. Di sinilah kalau seandainya kita mengetahui tentang bagaimana otentisitas Islam itu, sungguh luar biasa, tidak dimiliki oleh agama yang lain.
Ilmu sanad. Ketika sebuah ilmu nyampe kepada umat, ditanya, Anda menyampaikan ini dari siapa? Dari fulan. Dicari fulan itu, diketemu, ditanya, Anda dapatkan ini dari siapa? Dari fulan lagi. Ditanya lagi, dicari, oh ketemu, ditanya, Anda dapatkan dari siapa? Dari sahabat Rasulullah SAW ini. Ditanya lagi, Anda ketemu dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Itu tidak hanya rantainya ditanya, nyambung atau putus. Orang ini pasti ketemu apa enggak? Tidak hanya itu, juga dilihat orang yang nyampaikan ini orang yang jujur apa enggak, orang yang soleh apa enggak. Makanya sampai kemudian di sana ada hadis dhaif, ada hadis palsu, ada hadis hasan, ada hadis sahih. Itu pun kemudian ya dari sisi ahadnya, dari sisi periwayatan yang kira-kira dianggap periwayatan tunggal. Masih ada periwayatan plural. Periwayatan plural itu periwayatan mutawatir. Setiap level itu banyak yang meriwayatkannya. Setiap level banyak yang meriwayatkannya. Yang mana satu sama yang lainnya tidak saling bertemu, tetapi periwayatannya sama dan mustahil ada kedustaan. Tidak ada ilmu yang lain. Al-Quran ini jalurnya banyak. Ada 14 jalur mutawatir yang dikokohkan oleh para ulama 7. Makanya kita mendengar qiraatus sab'ah, model 7 bacaan dalam Islam tentang Al-Quran yang itu kokoh dan disetujui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Belum lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak dimiliki oleh agama yang lain. Islam yang memiliki. Maka beruntunglah kita sebagai seorang muslim ketika beribadah kepada Allah ala basira, bukan praduga, bukan yang penting ikhlaskan, enggak ya, enggak. Ada tata cara, ada tata laksana yang itu memiliki etika dan data ya. Nah, kemudian kata Allah, mereka menulis kitab suci itu dengan tangan mereka, mengatakan ini dari Allah. Tujuannya apa? Liyashtaru bi thamanan qalila, untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ya, gawe tuntunan didol. Diwara ini wirid oleh munajat. Wiritan oleh munajat. Tahu maksudnya munajat? Nyepi nak wiritan. Nah, ilmu laduni. Ya, diajarkan ke orang. Ini dari Allah. Padahal sudah seambrak tuntunan Islam ini lengkap, tidak perlu tambahan. Ya, mau baca doa apa ada di situ. Tidak perlu model baru. Kenapa orang kok suka model baru? Ya tadi salah satunya, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan kenikmatan yang sedikit. Ya. Dodolan dungo, dodolan wiritan, dodolan tuntunan, dodolan baiat. Nek gak melu aku melebun rokok. Nah ini ya. Apa kata Allah? Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celaka bagi mereka atas apa yang telah mereka tulis itu. Jadi perbuatan menulis tuntunan-tuntunan kitab suci yang palsu dengan tangan mereka itu, perbuatan itu dilaknat oleh Allah. Tidak hanya itu, wa wailul lahum mimma yaksibun, hasil yang mereka dapatkan pun dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kerjaannya dilaknat, hasilnya dilaknat, double. Ya, artinya penghasilan dari itu bukan penghasilan yang membawa berkah. Hati-hati para jemaah. Ini terjadi
pada umat terdahulu. Bisa jadi umat ini pun mengikuti apa yang telah terjadi terdahulu pun ada pula pada umat sekarang. Makanya doa kita apa kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tuntunkan aku kepada ajaran yang lurus. Tuntun aku ya Allah. Apa ajaran yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu ajaran yang engkau ridhoi, ajarannya orang-orang yang engkau beri nikmat, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa mereka yang Allah beri nikmat? Surah An-Nisa 69 menjawab apa? Wa man yuti'illaha war rasula, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Lah ini orang-orang mentaati Allah dan Rasulnya, artinya nggak usah neko-neko, sudah wis. Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara otentisitasnya benar, pemahamannya benar sebagaimana dipahamkan oleh para sahabat. Apa kata Rasul? Kata Allah Taala, faulaikal ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dapat nikmat. Siapa mereka orang yang dapat nikmat? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang siddiqin seperti Abu Bakar Siddiq, wasyuhada, orang-orang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, orang yang baik, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu kelompok yang terbaik. Ya. Plus ketika kita minta itu, Allah mengajarkan kepada kita ghairil maghdubi alaihim, bukan tuntunannya, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Maudhub alaihim, para ulama menyebutkan Yahudi, tahu tuntunan tapi dibusak, gak dijalankan. Ya, dal, yang tersesat adalah Nasrani. Mereka beribadah tanpa tuntunan, dirubah-rubah tulisannya, kemudian ini dari Allah. Dan umat ini ada mengikuti mereka. Ketika Rasulullah mengatakan kalian akan ikut seperti mereka, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal. Ya Rasulullah, siapa? Al-Yahud Nasara. Apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, siapa lagi? Dan itu telah ada pada umat sekarang ini. Nas'alullah salamah ya Rabbal Alamin. Nas'alullah salamah ya Rabbal Alamin. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman yang Allah turunkan. Nazala bihi ruhul amin, turun dibawa oleh ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, ala qalbika, kepada hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mundzirin, agar engkau menjadi orang-orang yang senantiasa mengadakan peringatan kepada umat itu. Bilisanin arabiyyin mubin, ayat itu turun dengan bahasa Arab yang jelas. Wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sungguh ayat-ayat seperti itu sudah ada pada kitab-kitab sebelumnya. Ya, sebagaimana kita pun sering mendengar firman Allah kalau hari Jumat, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ayat seperti ini telah ada pada kitab-kitab sebelumnya. Suhufi Ibrahim wa Musa, telah ada pada suhuf Ibrahim, Nabi Ibrahim sudah lama. Wa Musa, dan telah ada pada suhuf Musa. Artinya suhuf ini kitab. Telah ada pada kitab yang telah dipegang oleh Ibrahim, dan telah ada pada kitab yang telah dipegang oleh Nabi Musa. Sama. Syariatnya satu, menyatakan umat kepada Allah agar beribadah hanya kepada Allah. Ya. Nah, ini contoh bahwasanya semua kitab itu telah diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya untuk umatnya, dan Al-Quran sebagai muhaimin, sebagai penguji atas otentisitas apa yang ada pada kitab-kitab tersebut. Yang ketiga,
berkenaan dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama baqaukum fi man salaf kama baina salatil asri ila ghurubis syamsi. Sesungguhnya baqaukum fi man salaf, orang-orang yang tinggal di antara kalian dari orang-orang terdahulu, kama baina salatil asri ila ghurubis syamsi, sebagaimana waktu yang ada antara salat asar sampai matahari terbenam. Uti'alu Taurat at-Taurata, orang-orang ahli Taurat diberi Taurat oleh Allah. Fa'amilu biha, mereka melaksanakan Taurat itu hatta intasafan nahar, sampai tengah hari. Thumma ajazu fa'atu qiratan, kemudian mereka melemah. Fa'utu qiratan, maka diberikanlah mereka itu qiratan, sedikit-sedikit. Tsumma utiyanul Injil, kemudian diberikanlah orang-orang ahli Injil itu Injil. Fa'amilu bi hatta sulliyatil asr, orang yang berpegang teguh dengan Injil itu diberi oleh Allah kesempatan untuk mengamalkan Injilnya sampai waktu itu tinggal waktu asar. Ini perumpamaan ya. Tsumma ajuzu fa'utu qiratan, kemudian mereka melemah, maka diberikan sedikit-sedikit kirat. Tsumma utitumul Qur'an, kemudian kalian ini diberi oleh Allah Al-Qur'an. Fa'amiltum bihi, maka kalian pun melaksanakan Al-Qur'an itu hatta gharabatis syamsu, hingga kemudian matahari terbenam. Fa'utitum qirataini, lalu kalian diberikan dua kirat. Kalau tadi umat itu satu kirat, kalau umat Islam dua kirat. Faqala ahlul kitab, maka ahlul kitab berkata, aqallu minna amalan aktsaruhum ajran, orang di antara kami yang paling banyak, yang paling sedikit amalnya adalah orang yang paling banyak pahalanya. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal talamtukum min haqqikum min syai', apakah aku telah menzalimi kalian dari hak kalian? Qalu, mereka menjawab, la. Qala huwa fadli utihi man asya, kata Allah, inilah karuniaku, aku berikan kepada orang yang aku kehendaki, kata Allah. Wa fi qawlihi, dan ucapan Rasulullah SAW yang lain lagi, khufifa ala Dawud alaihissalam al-Quran, ay al-qira'ah, Nabi Dawud diberi oleh Allah Al-Quran, yaitu bacaan maksudnya. Fakana ya'muru bidawabihi fatusraju fayuqra'ul Quran, ayat Taurah wa Zabur. Lalu kemudian fayamuru bidawabihi, maka Nabi Dawud pun memerintah manusia di atas tunggangannya. Fatusraju fayuqra'ul Quran, maka teranglah itu, kemudian dibacakanlah Al-Quran. Maksudnya Al-Quran di sini yaitu Taurah wal Zabur, maksudnya kitab suci sebelumnya. Qabla an tusraja dawabuhu wa la yakulu illa min amal yadihi, dan itu dia tidak makan kecuali dari apa yang dihasilkan dari kedua tangannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain, maka dari itu tidak boleh ada pada seorang muslim kecuali dua perkara. Ya, dua perkara. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fa huwa yatlu ana al-laili wa ana an-nahar, yaitu perkara yang pertama, orang boleh iri kepada orang yang Allah berikan Al-Quran, berikan ilmu, lalu kemudian orang itu membacanya malam dan siang sehingga pahalanya berlipat. Boleh iri pada orang itu, kok dia bisa, kok enggak bisa, itu maksudnya. Wa fi qoulihi, kemudian kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain, aku tinggal kepada kalian dua perkara, ma in tamassaktum bi lan tadillu ba'di, aku tinggal kepada kalian dua perkara yang bila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya.
kitabullah wa sunnatu rasuli, yaitu kitabullah dan sunnahku. Demikian pula kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, wa qaulu alaihi salatu wassalam, la tusaddiqu ahlul kitab, jangan kalian benarkan ahli kitab, wa la tukadzibuhum, jangan kalian dustakan pula, wa qulu, dan kalian katakan, amanna billahi unzila ilaina, kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ilaikum, dan kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kalian. Wa ilahuna ilahukum, Tuhan kami Tuhan kalian, yaitu Allah, wahidun, yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepadanya. Nah, ini hadis yang panjang. Ya, maksud dari keterangan hadis ini, seorang muslim punya waktu sempit dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Mereka diberi waktu panjang oleh Allah, tetapi panjangnya waktu memberikan pahala yang demikian kecil. Berbeda dengan umat Islam, waktunya sempit tapi diberi pahala oleh Allah 2 kali lipat daripada umat-umat sebelumnya. Dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Maka dari itu, tidak boleh seorang itu memiliki keirian di dalam Islam, kecuali salah satunya kata Rasulullah, iri kepada orang yang diberi Al-Quran, dia membacanya siang dan malam, dia mengamalkannya. Ini yang pertama. Yang kedua sebenarnya pada orang yang diberi harta, dia mendermakan harta di jalan Allah agar tidak mencelakai dirinya harta itu. Ya, tapi ini disebutkan dalam keterangan tadi. Ini. Dan seorang tatkala ingin selamat, ada 2 pusaka kata Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berpegang teguh dengannya, maka dia akan pernah tersesat selama-lamanya. Dan seorang muslim terhadap kitab-kitab sebelumnya kata Rasulullah, tidak boleh dia mendustakan sepenuhnya, tidak boleh dia mengimani sepenuhnya. Terus bagaimana? Artinya apa yang didapatkan dalam Al-Quran sama, benarkan. Dan apa yang tidak sama dalam Al-Quran, dustakan. Karena itu apa yang dirubah oleh mereka. Ya. Dan seorang muslim harus mengatakan, kami beriman kepada apa yang Allah turunkan pada kami, dan kami beriman kepada apa yang Allah turunkan pada kalian, tentunya dengan catatan sebelum dirubah. Tuhan kami sama dengan Tuhan kalian, yaitu Allah. Tetapi apa yang mereka pahamkan tentang Allah dengan apa yang kita pahami tentang Allah berbeda. Ya, kita Tuhan satu, mereka mengatakan Tuhan Allah itu salah satu dari antara 3 Tuhan atau Tuhan yang lainnya. Tapi mereka tetap meyakini Allah yang Bapa itu yang pencipta langit dan bumi. Dan kita mengatakan Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang satu, tidak punya Bapa, tidak punya pendamping. Itu perbedaannya. Dan yang jelas kami berserah diri kepada Allah itu bukan sebagaimana apa yang kalian lakukan, merubah-rubah kitab suci kalian. Ini sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim. Ya. Dan tidak boleh seorang muslim mengingkari kitab-kitab sebelumnya. Benar itu adanya, benar diturunkan pada Rasul sebelumnya. Tetapi yang harus dibatasi bagaimana cara mengimaninya, itu adalah melihat bagaimana Al-Quran menggambarkannya, tidak sebagaimana yang diinginkan oleh mereka. Nanti kemudian datang orang-orang misionaris, ya, loh kan Al-Quran menyuruh engkau beriman kepada Injil. Iya, lah iya ini Injil kayak gini, ayo berdoa ke gereja. Nggih, ini adalah sebuah kesesatan, sebagaimana yang banyak dilakukan sekarang ini. Ya, tidak. Kalian adalah sebuah agama untuk masanya. Kitab ini adalah benar untuk masanya. Sekarang tidak lagi, karena syariat Nabi kalian telah ditutup oleh Allah dengan syariatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Tapi apa yang terjadi anehnya, maaf, Yahudi dan Nasrani kompak untuk menyerang umat Islam. Padahal Nasrani ini sebagai agama terbanyak, maaf ini, seharusnya menyerang Yahudi. Kenapa? Umat Islam memandang Nabi Isa dan memandang Bunda Maryam dengan pandangan yang mulia, seorang Nabi. Bunda Maryam wanita suci, wanita salihah. Di antara 4 wanita terbaik dunia adalah salah satunya Bunda Maryam, kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari. Tapi lihat bagaimana orang Yahudi memandang Nabi Isa, anak zina,
Maryam wanita pezina. Coba bayangkan. Seharusnya mereka kalau berilmu lebih menghormati kita daripada gandeng tangan dengan orang Yahudi menyerang Islam. Seharusnya. Loh kok bisa Ustaznya? Inilah nafsu. Ya, inilah nafsu, kebodohan, kejahilan yang ada pada diri mereka. Tidak benar kita sesungguhnya, pokoknya iman. Ya. Dan membuat opini dunia satu dengan Yahudi nyerang Islam. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dalam surah Al-Baqarah surah 20. Mereka orang Yahudi Nasrani enggak akan ridho kepada kalian sampai kalian mau ikut agama mereka. Kalau dicerna, kok bisa ya? Ya bisa. Kalau sudah hasad itu hati-hati. Ya. Sampai membuat opini teroris itu Islam. Padahal teroris yang benarnya Yahudi. Tapi Nasrani enggak. Bukan Yahudi, Islam. Mereka mengamini apa yang dibuat oleh Yahudi untuk menghabisi Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taib, silakan Pak Atan, Pak. Taib, kita lanjutkan tentang dalil-dalil diturunkannya kitabullah subhanahu wa ta'ala ini, dan kita harus mengimaninya. Dalil-dalil, kalau tadi kita lihat dalil nakli, sekarang kita lihat dalil akli. Dalil nakli itu dalil yang turun dari Al-Quran, dari sunnah, itu nakli. Dikatakan nakli karena nakal, menukil. Apa sih bukti ini? Wes tak nukil no untuk Al-Quran. Ini loh bukti ini untuk Al-Quran. Apa sih bukti ini? Wes tak nukil no, nukil tahu nukilan, nukil dari bahasa Arab. Tak nukil no toko hadis. Ini loh bukti toko hadis. Itu namanya dalil nakli. Ya, dalil nakli. Kemudian dalil nakli yang lain, yaitu disebutkan imanul malayina minal ulama wal hukama wal iman fi kulli zaman wa makan wa i'tiqadumul jazim bi anna Allah Ta'ala qad anzala kutuban awhaha ila rusulih. Dalil nakli yang lainnya artinya kalau kita baca sejarah, di sana ada jutaan manusia dari kalangan ulama dan orang-orang yang bijak dan orang-orang yang beriman pada setiap masa, pada setiap tempat, yang semuanya menunjukkan tentang keyakinan mereka yang kokoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci yang Allah turunkan kepada rasulnya. Kalau kita baca sejarah, ada. Oh, ternyata Nabi Nuh punya kitab. Oh, ternyata Nabi Ibrahim punya kitab. Oh, ternyata suku ini ada nabinya. Kaum Hud nabinya siapa? Kaum Ad nabinya Nabi Hud. Kaum Samud nabinya Nabi Saleh. Kaum Madian nabinya Nabi Syuaib. Ya. Bangsa Mesir banyak. Bani Israel itu nabinya, enggak hanya satu, bertubi-tubi nabinya itu. Dan masing-masing punya kitab suci. Kalau kita baca sejarah, yang ini mengokohkan adalah adanya nukilan dari Al-Quran dan sunnah. Katakanlah nukilan-nukilan tadi dari kitab-kitab sejarah umat-umat terdahulu, mereka akan menulis itu. Adanya kitab-kitab suci yang diturunkan. Nah, kemudian dari akal, secara akal, kalau tadi nakli sekarang akal. Apa bukti Allah menurunkan kitab suci? Ya, pada umat-umat terdahulu termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kalau kita mau secara akal-akalan, pertama, dhaful insani wa ihtiyajuhu ila rabbih fi islahi jismi wa ruhihi. Adanya kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk mengenal Allah sebagai Tuhannya di dalam memperbaiki diri mereka dan ruh mereka, jiwa mereka. Yang mana kelemahan itu membutuhkan
adanya sesuatu pedoman yang dijadikan oleh mereka syariat dan undang-undang untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik dunia maupun akhirat, sehingga mereka punya hubungan yang jelas kepada Allah sebagai Tuhannya dan memiliki cara yang jelas untuk memperbaiki jiwa dan raganya. Maka dari itu diturunkanlah kitab suci. Kalau enggak, sulit manusia untuk mendapatkan itu semuanya. Akal menerima, iya, memang butuh kitab suci. Yang kedua, ketika Allah mengutus para rasul sebagai perantara antara Allah dengan makhluk, yang mana rasul ini menyuruh para makhluk itu beribadah kepada Allah. Ingat, makhluk ini manusia. Nabi ini manusia yang dia punya masa. Ya, andai kata tidak ada kitab suci yang menyertai mereka, maka kematian para rasul itu akan berdampak kepada terputusnya peribadatan kepada Allah. Gak ada yang membimbing, gak ada pedoman. Maka adanya kitab suci itu sebuah sebagai sebuah kelaziman, sebagaimana Allah menurun rasulnya itu sebagai sebuah kelaziman, dan dua-dua kelaziman ini saling menyempurnakan dan memberikan keabadian. Dalil yang ketiga, umat ini butuh kepada kitab suci. Andai kata para nabi itu diturunkan, diutus oleh Allah tanpa kitab suci sebagai bukti kenabian mereka, maka risalah yang dibawa oleh para nabi itu gampang didusnakan. Andai nabi ngaku ngajak kepada Allah, lah Anda nggak ngerti bagaimana beribadah kepada Allah, maka Anda ini palsu. Nah, ini nanti. Tetapi ketika Nabi itu mengajak kepada Allah, mengajak manusia beribadah kepada Allah, dan kemudian memberikan kitab suci, maka kitab suci tadi itu selain sebagai pedoman, sebagai bentuk pula dari Allah kebenaran para Nabi itu menyampaikan risalah Allah. Sehingga adanya kitab suci adalah sebuah perkara yang gak bisa ditolak, ya, baik secara nakal maupun akal. Nah, ini. Maka dari itu seorang muslim tidak ada cara dan upaya di dalam perkara kitab suci ini kecuali dia harus mengimani, meyakini. Dan ini bukti Allah Subhanahu wa taala peduli kepada hambanya. Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia kebingungan di dalam beribadah kepada Allah. Allah turunkan kitab sucinya, dan ini bukti kasih sayang Allah kepada kita. Perintah yang Allah berikan difasilitasi oleh Allah dengan pedoman. Gini loh beribadahnya, gini loh cara berimannya. Coba bayangkan ketika orang disuruh kerja tanpa panduan, wes kon kerja, ya apa Pak? Pokoknya kerja, ya apa Pak? Mbah pokoknya kerja. Jadi apa? Ya, gak jadi kerjaan Pak. Ya, butuh SOP, standar operasional prosedur. Dan Al-Quran itu ibarat seperti SOP. Yang SOP ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan dalam prakteknya beliau, diterangkan dalam keterangan-keterangan beliau dalam sabdanya. Ini bukti Allah itu welas asih kepada kita. Maka dari itu jangan pernah kita ini kemudian putus asa kepada Allah. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran, itu berarti kita berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Kita mengetahui cara beribadah kepada Allah, sehingga kita menoleh kepada sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita kemudian melihat bagaimana cara beribadah yang benar. Maka itu sekali lagi, kalau seandainya Allah tidak memberikan dunia kepada kita dengan dunia yang Allah limpahkan kepada orang-orang di luar kita, kepada orang kafir, tetapi Allah memberikan kitab sucinya, cukup buat kita untuk menganggap itu karunia Allah yang luar biasa. Kenapa?
Karena kehidupan dunia sementara, ujung-ujungnya kematian. Kehidupan sebenarnya adalah di akhirat. Tidak akan selamat kecuali orang yang berpegang teguh dengan kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika manusia hanya berfoya-foya di dunia, tidak punya kitab suci, tidak ngerti bagaimana menerapkan kitab sucinya, seorang muslim harus bersyukur kepada Allah. Ternyata ini sementara dunia ini, dan ternyata Allah memberikan kitab suci yang paling berharga untuk keselamatan mereka. Bahkan keselamatan ini tidak hanya di akhirat, tetapi juga keselamatan di dunia. Ini bukti welas asih kasih sayang Allah kepada kita. Allah memberikan kehidupan kepada kita tidak sia-sia. Allah mencurahkan kasih sayang kepada kita dengan kasih yang besar. Ya, mudah-mudahan Allah menimpakan taufiknya kepada kita semua dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang beriman kepada kitab sucinya, yaitu Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah rafa bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang memuliakan Al-Quran, mempelajarinya dan yang lainnya, dan Allah mencampakkan, menghinakan orang-orang yang menghinakan Al-Quran atau mencampakkan Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ada. Ada. Baik, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.